Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak Edwin selaku dosen pengampu mata kuliah IoT. Perkenalkan, nama saya Ratih Kotimatu Sadia, dari perwakilan kelompok 6 kelas B. Nah, di sini saya akan mm, mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu sebuah sistem untuk monitor dan mengontrol tempat sampah secara secara cerdas menggunakan platform IoT Blink. Nah, sistem ini tuh bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah dengan memberikan notifikasi secara real time, real time dan kontrol jarak jauh. Nah, langsung saja kita ke arsitektur sistemnya. Sebentar saya akan share screen. Untuk memberikan gambaran besar, berikut adalah arsitektur atau gambar blok dari sistem yang kami bangun. Untuk penjelasan algoritmanya, yang pertama itu ada input. Nah, sensor ultrasonik ACSR04 itu bertugas sebagai mata sistem, yaitu mengukur jarak permukaan sampah untuk mengetahui tingkat keterisian sampah tersebut. Yang kedua ada proses. Nah, data jarak dikirim ke otak sistem, yaitu ESP32. Nah, disinilah kode program kami berjalan. ESP32 itu mengolah data mentah menjadi presentase, yaitu 0 sampai 100% dan mengambil keputusan. Nah, terus yang ketiga itu koneksi cloud melalui Wi-Fi dan ESP32 yang terhubung ke Blink Cloud itu menggunakan kayak token unik untuk mengirim data, presentase, dan menerima perintah. Untuk outputnya itu berdasarkan data, ISP32 itu menghasilkan output fisik. Yang pertama itu ada LED. Itu tuh menyala sebagai indikator visual jika sampah hampir atau sudah penuh. Nah, untuk servo itu bergerak untuk membuka atau menutup sampah sesuai perintah dari aplikasi. Nah, terus yang ketiga itu ada indikator penuh. Jadi nanti kalau sampah itu penuh, nah nanti akan dikirimkan notifikasi melalui email jika tempat sampah sudah terisi penuh. Nah, selanjutnya yang kedua, saya akan melakukan demonstrasi live menggunakan simulator Walkme di sebelah kiri dan untuk dashboard web link itu berada di sebelah kanan. Nah, yang pertama eh, kita jalankan dulu, kita simulasikan dulu kodenya.
Di sini sudah jalan untuk simulasinya. Sekarang kita atur yang pertama itu dalam kondisi kosong. Kondisi kosong. Ya, ini tuh untuk jarak tempat sampahnya yaitu 50 cm. Nah, saat tempat sampah kosong itu LED di sirkuit itu mati dan dashboard Blink menunjukkan persentase yaitu 15% yang rendah dengan status tempat sampah masih tersedia. Terus untuk yang kedua itu kondisi penuh dan notifikasi. Mari kita langsung jalankan. Eh, Ketika sampah terisi penuh, LED akan otomatis menyala. Nah, terus status di Blink berubah menjadi sampah penuh. Ini karena kepotong ya, dan yang terpenting, sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi ke HP kami, seperti yang bisa dilihat di sini sebentar. Saya tunjukkan, bisa dilihat ya. Bentar. Ini ada, bentar, kayak susah. Nah, di sini ada notifikasi email dan notifikasi dari Blinknya langsung. Baik kita buka untuk notifikasi emailnya. Nah, ini nanti di emailnya itu ada keterangan tempat sampah telah terisi penuh dari notifikasi email. Terus untuk di Blinknya juga ada notifikasi yang sama itu tempat sampah penuh. Selanjutnya yang ketiga ada kontrol jarak jauh. Nah, jika tombol switch ini di dashboard Blink ini dipencet atau diklik, nah sistem kami juga itu akan interaktif dengan menekan tombol ini di aplikasi. Kami bisa memerintahkan servo untuk membuka penutup dari jarak jauh dan menekannya untuk menutupnya lagi. Nah, ini tuh kayak simulasi buka tutup tempat sampahnya itu. Nah, ini jika dipencet itu akan terbuka, jika dipencet lagi eh, akan tertutup. Sebentar, agak lama. Nah, sudah. Terus eh, selanjutnya itu
Selanjutnya itu koneksi cloud dan visualisasi data. Langsung saja kita masuk ke data. Nah, yang pertama itu koneksi awal ke cloud. Nah, selanjutnya itu saya akan menguraikan bagaimana perangkat di Walkbit ini dapat terhubung dan berkomunikasi dengan server Blink di internet. Proses ini terdiri dari dua tahap utama, yaitu identifikasi perangkat dan ini inisiasi koneksi. Nah, yang yang pertama, itu kita harus memberikan identitas yang unik kepada perangkat kita. Ini dilakukan dengan menggunakan tiga define ini, berikut tiga define ini. Nah, selanjutnya, di baris pertama, itu ada di baris pertama dan kedua itu ada template ID dan template name. Nah, ini tuh untuk memberitahu server Blink bahwasanya saya adalah perangkat yang termasuk ke dalam proyek template tempat sampah pintar. Nah, ini tuh penting agar perangkat terhubung ke desain antarmuka, widget, dan event notifikasi yang benar. Terus di baris ketiga, ini tuh ada autoken. Nah, ini adalah yang paling penting karena ini tuh sandi unik atau sandi rahasia untuk perangkat spesifik ini. Nah, kalau tanpa token yang valid, server akan menolak koneksi demi keamanan. Nah, selanjutnya tahap inisiasi kode. Nah, setelah identitasnya didefinisikan, kita memulai proses koneksi dengan perintah uh, begin, ya, begin, out, SSID, dan pass. Untuk kredensial Wi-Fi dan Blink-nya, itu sini di car out link SCAR SID ini dan uh, memulai koneksi di link begin out SSID pass. Nah, ini. Nah, fungsi link begin ini tuh untuk melakukan dua hal secara berurutan. Yang pertama, ia menghubungkan ESP32 ke jaringan Wi-Fi menggunakan SSID dan pas yang diberikan. Terus yang kedua, setelah terhubung ke internet, ia menggunakan autocad untuk melakukan salam kenal atau handshake istilahnya dengan server Blink. Program akan sejenak sejenak berhenti sejenak di baris ini sehingga koneksi server berhasil. Terus mematikan perangkat siap berkomunikasi sebelumnya menggunakan fungsi lainnya. Nah, terus selanjutnya itu udah pengiriman data atau visualisasi. Setelah terhubung, komunikasi data itu dimulai. Perangkat kami secara aktif mengirimkan data sensor ke Blink untuk divisualisasikan. Eh, ini kami menggunakan konsep virtual pin. Konsep virtual pin ini tuh kayak saluran data abstrak yang disediakan oleh Blink berbeda dengan pin fisik di ESP32. Pin virtual ini ada di cloud dan berfungsi sebagai jembatan antara kode kita untuk wujud aplikasi. Di dalam proyek ini kami menggunakan V0 untuk data numerik atau persentase dan V1 untuk data teks atau status. Dia perintah Blink virtual board
Virtual rate ini tuh menjadi pengiriman pesannya setiap kali baris blink virtual rate free 0% dieksekusi, nilai tersebut dari variabel persen akan dikirim melalui internet ke virtual pin V0 di server Blink. Terus widget Judge ini di aplikasi kami sudah diatur menggunakan V0 sehingga tampilan akan langsung berubah sesuai data yang diterima. Untuk variabel lainnya itu akan dikirimkan melalui internet melalui virtual pin V0 di server Blink. Terus hal yang sama berlaku untuk V1 yang terhubung ke widget text status. Nah, selanjutnya penerimaan perintah dari cloud. Sebentar. Komunikasi ini tuh berjalan dua arah. Eh, Perangkat tidak hanya mengirim data, tetapi juga mendengarkan perintah dari aplikasi yang memungkinkan kontrol jarak jauh. Nah, ini tuh sebentar, di sini. Fungsi sebagai event listener. Nah, di Blink Red 2 ini tuh sebuah event listener. Nah, ini adalah fungsi khusus yang akan terbangun dan dieksekusi secara otomatis hanya jika ada aktivitas pada widget yang terhubung ke virtual pin V2 di aplikasi kami. Nah, dalam hal ini adalah kontrol tombol switch yang ini. Tombol switch ini tadi yang untuk servo. Nah, selanjutnya untuk penjelasannya, saat tombol aplikasi ditekan, Blink mengirimkan nilainya 1 atau 0 ke V2. Fungsi breadth V2 di ISP32 itu langsung aktif. Perintah param ini, param SINT, digunakan untuk menangkap nilai 1 atau 0 tersebut. Kemudian berdasarkan nilai itu, logika if else akan menentukan posisi sudut untuk servo tadi itu. Nah, sehingga penutup tempat sampah bisa membuka atau menutup sesuai perintah dari pengguna. Jadi seperti itu, teman-teman. Saya akan tunjukkan lagi ya untuk notifikasi tadi yang di email biar jelas. Jadi nanti kalau sampah penuh itu akan langsung ada notif dari email bahwasanya tempat sampah itu penuh. Seperti ini. Seperti ini notifnya. Dan ada juga notifikasi dari Blinknya sendiri. Ntar saya tunjukkan. Ini dia yang paling atas. Yang paling atas itu ada notifikasi dari Blink bahwasanya tempat sampah sudah penuh. Baik, demikian presentasi dari proyek kami. Eh, Bila ada kesalahan atau kekurangan, harap dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.